Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta memohon ampun. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah lah kita berlindung dari keburukan-keburukan diri kita, wa sayyiati a'malina, dan dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, niscaya ia tidak akan pernah disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan sebaliknya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, niscaya ia tidak akan pernah diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulah. Kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan siang dan malam, Allah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan, bahkan Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan segala kesempurnaan dan keindahannya pun kita bersaksi bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. La nabiyya ba'da wala rasulah. Tiada nabi dan rasul setelahnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'an, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dalam ayat yang lain Allah kembali menegaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, yang artinya, hai manusia sekalian, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan Allah ciptakan Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan senantiasa mengawasimu. Dalam ayat yang ketiga jemaah, Allah kembali menegaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya akan memperbaiki Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni setiap dosa-dosamu, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Saudara kaum muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. 3 ayat lengkap dengan pembukaan khutbah tadi sering disebut oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khutbatul haji, yang mana baginda Rasul tidak pernah membuka majelis-majelisnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membuka khutbah-khutbahnya. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melepaskan pasukan-pasukannya untuk berperang, kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang 3 ayat tadi. Yang mana pada intinya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperingatkan oleh Allah, kita diperintahkan, kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa macam apa? Takwa dalam artian menjalankan setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak mari kita hentikan kesibukan kita untuk mengingat bahwa setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap rezeki yang kita nikmati adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tak ternilai harganya. Mari kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Hal ini jemaah dilakukan dengan harapan agar kita tidak terjerumus dalam lembah istidraj. Istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan,
Demikian penjelasan Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur. Seseorang yang sedang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa berbagai kenikmatan yang dimiliki adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan akan membinasakan orang tersebut. Dia selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah berikan kemewahan dunia. Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal dia tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki yang berlipat-lipat, padahal jarang menunaikan salat. Tidak senang dengan nasihat ulama dan terus berbuat maksiat dalam kehidupannya. Hidupnya dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya rusak. Langkahnya diikuti, diteladani dan diidolakan, padahal bangga mengumbar dosa dan maksiat. Dia sangat jarang diuji dengan sakit, padahal dosa-dosanya menggunung setinggi bukit. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya penuh dengan jumawa, meremehkan sesama dan angkuh yang ia tanamkan di dalam dirinya. Allah berikan keluarga yang sehat dan cerdas, padahal dia memberi makan dari harta yang haram. Hidup bahagia penuh canda dan tawa, padahal banyak orang yang ia zalimi. Karirnya terus menanjak dan meningkat, padahal banyak hak orang yang ia injak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Dalam hal ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami akan biarkan mereka berangsur-angsur ke arah binasa dengan cara yang tidak mereka ketahui. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Istidraj berasal dari kata istadraja, yastadriju, istidrajan, yang berakar kata dari daraja, yang secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan demi perlahan. Sedangkan secara istilah, istidraj berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat batin semakin dikurang atau dicabut, sementara orang tersebut tidak pernah menyadari dirinya. Saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya jemaah, ada dua hal yang bisa membedakan mana kenikmatan yang kita dapatkan karena ketakwaan kita kepada Allah, atau kenikmatan hidup, kelapangan hidup yang didapat dari istidrajnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, istidraj berbentuk orang tersebut senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, jarang Allah timpakan penyakit, akan tetapi ia senantiasa berbuat sombong di dalam hidupnya. Siapa yang tak pernah membaca dan mendengar kisah Fir'aun laknatullah, seorang raja angkara murka yang menyetarakan dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 400 tahun umurnya, Fir'aun jarang Allah timpakan penyakit kepada dirinya. Fir'aun mengaku Tuhan bukan karena kekuasaannya. Fir'aun mengaku Tuhan bukan karena pasukannya yang banyak. Fir'aun mengaku Tuhan bukan karena cerdik dan pandainya ia menyusun strategi di dalam berperang, tapi Fir'aun mengaku Tuhan setelah ia kaji 400 tahun dari umurnya, Allah jarang timpakan sakit kepada dirinya. Barulah Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku Tuhan kalian yang maha agung. Tapi lihat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana Fir'aun Allah akhiri kehidupannya ketika Musa alaihissalam dan kaumnya telah menyeberang Laut Merah. Ketika Fir'aun dan pasukan serta kaumnya ingin mengejar Musa alaihissalam, Allah tutup dalam sekejap Laut Merah yang terbuka. Maka Fir'aun dan pasukannya Allah tenggelamkan, Allah binasakan di dalam Laut Merah. Fir'aun Allah istidrajkan dengan kesehatan, tapi kehidupannya selalu pongah dan sombong. Yang kedua jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berikan karir yang meningkat, rezeki yang melimpah, usaha di mana-mana, akan tetapi Allah cabut nikmat ibadah daripada dirinya. Siapa yang tak kenal dan tak pernah membaca, mendengar kisah Qarun, sepupu Nabi Musa alaihissalam, hidup di zaman Fir'aun dan Musa. Yang awal mulanya Qarun adalah orang yang miskin, tidak memiliki apa-apa, datang kepada Musa minta didoakan supaya menjadi orang yang kaya. Dalam sekejap Qarun menjadi crazy rich, menjadi sultan pada zamannya. Tapi ketika Musa bertanya kepada Qarun, "Dari manakah engkau mendapatkan harta benda aset kekayaanmu?" Apa jawab Qarun? "Wahai Musa, aku mendapatkan hartaku karena kegigihanku. Wahai Musa, aku mendapatkan kekayaanku karena keuletanku. Wahai Musa, aku mendapatkan pangkat, jabatan, kedudukan dan kehormatan saat ini karena kepintaran dan kepiawaian serta kecerdasanku." Tidak ada sedikit pun campur paut Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bahkan dalam riwayat saking kayanya Qarun ini,
Setiap harta korun disimpan di dalam gudang yang besar dan kuncinya terbuat dari emas murni. Apabila ingin membuka gudang harta kekayaannya, kunci tersebut akan harus dipikul oleh lelaki yang berbadan tegap. Tapi korun Allah Subhanahu wa ta'ala benamkan bersama hartanya. Karena apa? Karena kesombongan yang dilakukan oleh korun, menyatakan bahwa apa yang ia dapat adalah semata-mata karena kepiawaiannya, tak ada campur paut Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dirinya. Allah binasakan jamaah. Lantas contoh zaman sekarang apa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? Hari ini jamaah, dari Jumat yang Allah sebut dengan Sayyidul Ayyam, pemimpin, rajanya para hari. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ketika telah dipanggil, diseru kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah, tinggalkan dulu berniaga dagang kalian, aktivitas dunia kalian. Bahkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, di setiap hari Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, mengutus malaikat-malaikat untuk duduk di depan pintu masjid, yang mana malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencatat siapa saja yang datang lebih awal untuk melaksanakan sholat Jumat. Sampai khatib naik ke atas mimbar dan membacakan kedua khutbahnya, malaikat-malaikat yang semula ditugaskan Allah mencatat nama siapa saja yang datang lebih awal untuk melaksanakan sholat Jumat, menutup buku catatannya dan mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Dalam artian, Anda yang datang ketika khatib telah membacakan kedua khutbahnya, nama Anda, nama kita tidak tercatat di dalam catatan malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk duduk di pintu masjid. Berbanding terbalik ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diadakan dengan acara konser musik, pelepasan tahun baru Masehi, diadakan konser musik, mengundang artis ibu kota ternama. Jalan dari Masjid Baitur Rahman ini sampai dengan jembatan Ampera yang menjadi lokasi perayaan tahun baru Masehi 2025, macet jamaah sekalian mulai dari asar. Tapi ketika Allah panggil untuk melaksanakan sholat Jumat, wa ya'udzubillah, datang terakhir sekali, mencari dinding, mencari tiang masjid yang paling tegap, duduk di bawah AC dan kipas angin yang paling dingin, kepala tertunduk, mata terpejam, tertidur jamaah. Dan ini adalah salah satu ciri istidrajnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cabut nikmat ibadah dari diri kita. Wa ya'udzubillah jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita hasilkan di atas muka bumi ini dari jerih payah kita hanya bernilai istidrajnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min zalik. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'un alim.